melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi dengan NIM 202313050103066. Program studi manajemen bisnis syariah ingin memaparkan materi mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis pengambilan keputusan jangka pendek, production as aspect. Nah, pengambilan keputusan jangka pendek atau juga dikenal sebagai tactical decision making merupakan pengambilan keputusan berskala kecil dengan tujuan memilih di antara beberapa alternatif strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Nah, terdapat 4 kategori keputusan jangka pendek, yaitu yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut satu produk. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tersebut tertentu. Dan yang terakhir, menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, ada juga teori pengambilan keputusan dalam manajemen. Terdapat 2, yaitu keputusan rutin dan keputusan khusus. Nah, ada juga konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu sunk cost, opportunity cost, dan relevant cost. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang sistem manajemen biaya dan activity based management. Nah, manajemen biaya adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis atau proyek untuk memastikan bahwa semua pengeluaran terkendali dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Activity based management adalah suatu pendekatan yang terintegrasi di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dihasilkan. Ada juga komponen utama sistem manajemen biaya, yaitu yang pertama perencanaan sumber daya, yang kedua perkiraan biaya, yang ketiga penganggaran, dan yang terakhir kontrol biaya. Manfaat yang diperoleh menggunakan activity based management yaitu yang pertama, fokus yang lebih tajam pada prospek yang bernilai tinggi, yang kedua personalisasi yang lebih baik, yang ketiga peningkatan kolaborasi antara tim pemasaran dan penjualan, dan yang terakhir ROI yang lebih tinggi. Selanjutnya, materi mengenai standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Standar costing atau biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk tertentu selama satu periode. Biaya ini ditetapkan sebelum proses produksi dimulai dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengontrol pengeluaran biaya dalam kegiatan produksi. Pengukuran kinerja manajemen diperlukan untuk memastikan bahwa sumber-sumber atau input sudah digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan suatu perusahaan. Penilaian kinerja merupakan suatu proses mengukur sampai sejauh mana manajemen puncak mencapai persyaratan pekerjaan atau seberapa baik seorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Nah, ada juga jenis-jenis biaya standar. Yang pertama standar teoritis, yang kedua standar biaya waktu yang lalu, yang ketiga standar normal, dan yang terakhir standar pelaksanaan terbaik. Terdapat juga penentuan biaya standar. Yang pertama biaya bahan baku standar, yang kedua biaya tenaga kerja standar, dan yang ketiga biaya overhead pabrik standar. Selanjutnya
sistem penganggaran fleksibel, dan support activity cost. Nah, anggaran biaya fleksibel adalah skedul biaya yang menunjukkan bagaimana masing-masing biaya yang berubah dengan perubahan volume, output, atau aktivitas. Dengan demikian, anggaran fleksibel menyatakan hubungan antara volume dan biaya adalah suatu relevan range volume yang terbatas, atau suatu anggaran yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam satu tingkatan kreativitas. Support activity cost, yakni alokasi biaya departemen pendukung digunakan untuk menentukan harga jual produk atau jasa, mengevaluasi kinerja operasional, dan dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Nah, ada juga cara kerja penganggaran fleksibel. Yang pertama, anggaran fleksibel menyesuaikan pengeluaran berdasarkan tingkat aktivitas atau volume, tidak seperti anggaran statis. Yang kedua, anggaran fleksibel lebih efektif karena mengukur biaya hingga biaya variabel per unit. Yang ketiga, anggaran fleksibel dapat mengontrol anggaran utama dengan lebih baik. Dan yang keempat, anggaran fleksibel dapat memprediksi dampak perubahan volume yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Yang kelima, anggaran fleksibel bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan selama masih dalam range relevan walaupun periodenya sudah berlalu. Yang keenam, anggaran fleksibel dapat mengontrol penambahan dan pengurangan beban kerja. Yang ketujuh, anggaran fleksibel dapat memberikan rincian terhadap aktivitas utama. Yang kedelapan, anggaran fleksibel dapat menghitung berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Dan yang terakhir, anggaran fleksibel dapat memperhitungkan variasi dan rentang pengeluaran berdasarkan setiap kategori anggaran perusahaan. Nah, ada juga kelebihan anggaran fleksibel antara lain. Yang pertama, dapat mengontrol anggaran utama dengan lebih baik. Yang kedua, dapat memprediksi dampak perubahan volume yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, dapat memberikan rincian terhadap aktivitas utama. Dan yang terakhir, dapat menghitung berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Nah, selanjutnya pembahasan tentang akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management. Nah, akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu pusat tanggung jawab dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang dalam bertanggung jawab terhadap aktivitas dalam divisi yang dilakukannya. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian dari sistem akuntansi manajemen di mana informasi yang dihasilkan adalah informasi yang mengacu pada pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Nah, terdapat juga struktur akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, struktur fungsional yang dimana membagi wewenang dan tanggung jawab sesuai fungsinya seperti produksi, marketing, operasional, keuangan, dan lainnya. Yang kedua, produk, menetapkan dan memberi tanggung jawab kepada manajer di bawahnya sesuai dengan produk yang sudah dikelompokkan. Dan yang terakhir, struktur geografis, menetapkan dan memberi tanggung jawab kepada manajer sesuai dengan wilayah tugasnya. Ada juga jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya. Yang kedua, pusat pendapatan. Yang ketiga, pusat laba. Dan yang terakhir, pusat investasi. Nah, selanjutnya materi mengenai investment center dan transfer pricing. Investment center adalah salah satu bagian atau unit dalam struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan serta mengukur kinerja berdasarkan hasil laba yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Secara umum, investasi yang dikelola oleh unit ini mencangkup semua aset yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kinerja investment center biasanya diukur dengan menggunakan beberapa indikator utama seperti return on investment, residual income, dan economic value added. Nah, adapun peran investment center dalam pengelolaan kinerja organisasi, yang pertama,
optimalkan pemanfaatan aset, yang kedua pengukuran kinerja divisi, yang ketiga pengambilan keputusan strategis, dan yang keempat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang terakhir mendorong inovasi. Nah, materi terakhir, hybrid product costing. Hybrid product costing adalah metode perhitungan biaya produk yang menggabungkan dua pendekatan utama dalam sistem biaya, yaitu job order costing dan proses costing. Metode ini digunakan dalam perusahaan yang memproduksi barang dengan karakteristik yang memerlukan pengukuran biaya baik berdasarkan pesanan atau job order maupun berdasarkan proses produksi berkelanjutan. Nah, terdapat karakteristik hybrid product costing. Yang pertama, penggabungan dua sistem biaya atau job order costing dan proses costing. Yang kedua, fleksibilitas dalam penanganan berbagai jenis produk. Yang ketiga, pengalokasian biaya berdasarkan sumber yang tepat. Yang keempat, dapat meningkatkan akuransi penetapan harga jual. Dan yang terakhir, menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Nah, costing terdapat juga contohnya, misalnya perusahaan yang memproduksi komponen elektronik dalam jumlah besar untuk pasar massal seperti komponen komputer atau ponsel akan menggunakan proses costing. Namun jika perusahaan tersebut juga memproduksi perangkat elektronik khusus yang disesuaikan atau pesanan untuk klien tertentu seperti peralatan elektronik untuk perusahaan atau proyek besarnya, maka perusahaan akan menggunakan job order costing.